Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, kekal abadi selama-lamanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama mendekat kehadirat-Mu. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kelimpahan dalam setiap kehidupan kami. Tapi Tuhan, pada hari ini telah menyertai kami satu persatu dari rumah kami masing-masing sampai dengan kami dalam keadaan. Jadi, pada sebentar lagi kami akan mengadakan ibadah dalam rangka pemberkatan perkawinan dan penubuhan pernikahan anak kami, Saudara Bima dan Saudari Sina. Kiranya Tuhan berkati di tengah kami, Tuhan memimpin dan menuntun jalannya ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya begitu jalan. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Ambal Suwijono yang akan melayangkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kami menyerahkan pendukung ibadah pada pagi hari ini, baik majelis, organis, auditor maupun tim multimedia, juga tim paduan suara. Kiranya Tuhan berkati sehingga masing-masing bisa melaksanakan tugasnya tersebut. Saudari, ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya yang kami silakan. Tidak ada dosa-dosa yang terjadi yang hanya di dalam kami yang Tuhan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, amin. Perkataan perkawinan atas nama Saudari Sena Dwi Tunggadewi, putra Bapak Sentot Dwi Cahyono almarhum dan Ibu Hana Yuliartini, dengan Anandia Prima Ajat Barata, putra dari Bapak Saryanto dan Ibu Eni Purwaningsi, segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Serah terima sepenuhnya kami serahkan. Majelis Gereja Kristen Jawa Mekini yang kami hormati, kami memahami bahwa pernikahan adalah sesuatu yang agung dan suci yang ditetapkan sendiri oleh Allah. Oleh sebab itu, kami mewakili keluarga
menyerahkan Saudara Sena Dwi Tunggadewi dan Amantia Prima Adat Barata kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri untuk dapat dilayani peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan gerejawi sesuai tata cara Gereja Kristen Jawa Wonogiri. Dengan harapan penuh, kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja memberkati pernikahan mereka dengan perantara hambanya Bapak Pendeta Ambar Sulistiono. Keluarga besar kedua calon pengantin yang kami kasihi dan kami hormati, atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri, saya menyambut baik dan menerima kedua mempelai ini dengan penuh sukacita. Ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan akan segera kita layankan. Kami mohon keluarga memasuki ruang ibadah, kita bersama-sama memohon berkat Tuhan melalui ibadah bersama pagi ini. Terima kasih. Mempelai bisa memasuki ruang ibadah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama ibadah peneguhan, pernikahan, dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudari Sena Dwi Tunggadewi dengan Saudara Anandia Prima Adat Barata, bersama kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Maka kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin.
dalam ibadah ini akan dilayankan penangguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudari Sena Dwi Tunggal Devi dan Anandia Prima Ajat Barata. Maka bersama dengan seluruh keluarga besar Handai Taulan, demikian pula jemaat, biarlah kita memuliakan Tuhan Sang Empunya Kasih dan mengharap berkat-Nya dengan bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 106, Satukan Kami ya Tuhan. Biar permohonan ini menjadi dasar dalam kehidupan kita bersama untuk tetap satu menjadi umat kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula menjadi permohonan atas Mas Prima, Mbak Sena untuk memasuki kehidupan bersama di dalam kesatuan keluarga. Bersama kita akan memasuki pengakuan dosa. Jemaat dipersilakan mengambil saat doa pribadi, mengakui dosa dan kesalahan. Dipersilakan. Sebagaimana firman-Nya dalam Hosea 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Kami mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyatakan pertobatan kami, maka ampunilah kesalahan kami. Bersama kita pujikan nyanyian penyesalan, pelengkap Kidung Jemaat 138 bait 1 sampai 3. Setiamu Tuhan tiada bertara. Kami
Matius 12 ayat 47 sampai 50 sebagai berita anugerah demikian. Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ini ibuku dan saudara-saudara. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Demikian bersama kita terima berita anugerah, menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita untuk senantiasa melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Demikian pula menjadi bakti di dalam kehidupan kita kepada mereka yang terkasih, orang tua, sanak saudara. Demikian pula Tuhan, ketika kita percaya bahwa melakukan kehendak Allah menjadi sesuatu yang berkenan di hadapannya, demikian pula membanggakan satu sama lain di dalam kehidupan kekeluarga. Jemaat Tuhan yang terkasih, litani panggilan hidup di dalam keluarga akan kita deraskan secara bersautan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan menghendaki setiap orang yang menikah mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan. Tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Karena orang yang menikah itu telah dipersatukan oleh Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat mewujudkan kesatuan keluarga. Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat menjaga kelestarian keluarga. Allah menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat menjaga keutuhan keluarga. Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat silih asa, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Allah menghendaki setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur tersebut diwujudkan dengan jalan tekun bekerja, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, menjadi warga masyarakat dan warga gereja yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersuka cita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersama kita akan bangkit berdiri, menyanyikan nyanyian kesanggupan pelengkap Kidung Jemaat 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya,
mengucapkan syukur dalam doa syukur dan syafaat. Demikian pula mempersiapkan diri untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur dan sembah kami aturkan di dalam tangan kuasa Allah di surga. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memanggil kami di dalam sebuah kesatuan, dalam ikatan yang kuat, dalam semangat untuk melakukan kehendak Bapa. Maka hari ini, di pagi yang indah ini, bersama dengan keluarga besar Bapak Saryanto, Ibu Eni Purwaningsih, keluarga besar mendiang Bapak Sendrot Wicahyono, Ibu Hana Yuliarti, dengan segenap kerabat saudara Handai Tauman, dengan jemaat Tuhan, bersama kami datang memohonkan berkat. Ketika cinta kasih yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan saudari Sena Dwi Tunggal Dewi dengan saudara Anandia Prima Ajat Barata, telah Tuhan sertai dalam kehidupan mereka, perkenalan mereka, pertunangan mereka, hingga saat ini ketika mereka bersama akan memasuki fase baru kehidupan bersama di dalam keluarga. Maka dialah hanya kuasa Tuhanlah yang kami mohon. Maka saat ini izinkan kami memohonkan berkat, agar kiranya setiap orang umat kepunyaan Tuhan, baik kami di tempat ibadah ini, baik saudara-saudara kami di luar sana, dan seluruh umat manusia, senantiasa beroleh rahmat Tuhan. Kehidupan mereka dipenuhi dengan damai sejahtera, kesehatan, kecukupan berkat yang sesungguhnya mereka butuhkan. Kami juga memohonkan perlindungan dan keselamatan, sehingga mereka senantiasa boleh untuk menjalani pertandingan di dunia ini, dan sampai akhirnya nanti beroleh sebuah kehormatan, kemuliaan, mahkota yang Kau sediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang percaya, bagi mereka yang senantiasa menantikan rahmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka berkati setiap hal yang kami lakukan sebagai perwujudan di dalam kami melakukan kehendak Tuhan. Di dalam doa ini kami pun mengingat saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami, sekalipun besar harapan mereka, namun kondisi mungkin tidak memungkinkan karena sakit penyakit, karena kesibukan atau tugas yang lain. Bapak berkatilah setiap doa mereka, harapan mereka. Demikian pula kami berdoakan secara khusus Bapak Krishna Widianto, yang kami mendengar kabar masuk ke rumah sakit dan harus menerima perawatan medis. Mendoakan agar kesembuhan yang berasal dari Bapak senantiasa ia dapatkan, perawatan medis, pemulihan kondisi badan. Demikian pula setiap perawatan dan harapan yang boleh dipanjatkan kepada Tuhan didapatkan di dalam kehidupannya. Berkat kesembuhan dari Tuhan boleh dirasakan dan menjadi sarana ungkapan syukur. Demikian pula kami mendoakan agar nanti ketika sembuh boleh untuk bersama bertemu dan berbagi sukacita. Demikian pula kami bersama saat ini mendoakan kondisi kota, bangsa, dan negara di dalam setiap persiapan baik pilkada. Demikian pula kedamaian, kesejahteraan dunia, kota, dan bangsa kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar setiap pemimpin, setiap warga negara saling bahu-membahu bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Bapak, saat ini kami khususkan waktu untuk menerima pengajaran dari Tuhan, panggilan hidup kami, agar kami senantiasa datang kepada Kristus Juru Selamat kami, hingga akhirnya nanti damai sejahtera menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan syafaat kami. Demikian pula mohon Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami seluruhnya. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal
selamanya. Amin. 25 sampai 30 ajaran juru selamat. Demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kuasa, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Harapan dan janji. Demikian tema ini akan menghantar perenungan kita di dalam menghidupi, merenungkan, dan nantinya melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelum pelayanan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas Mas Prima dan Mbak Sena terlaksana, maka izinkan saya bertanya, mic-nya disiapkan. Kira-kira kepada Mas Prima dan Mbak Sena, apa harapan masing-masing? Tentu boleh berharap, mumpung ya sekarang baru calon bersama istri. Saya menyibakkan dengan awak uang dia ke depan. Oke, sembari Mas Prima memikirkan, kira-kira harapan apa sih atas diri Mbak Sena? Berharap apa dari seorang Sena? Dan harapan apa nantinya ketika di dalam kehidupan panjenengan memperistri Mbak Sena? Panjenengan dunia, kita ngaji-ngaji ngomong jadi calon karyawannya. Yang Mbak Sena dan semuanya mereka. Harapan saya untuk Sena jadi seperti itu sendiri, karena Sena yang saya cintai adalah Sena yang sekarang dan sampai selama-lamanya. Lalu untuk depannya kita akan bisa menyelesaikan menjadi satu keluarga yang sehingga sendiri kita akan selalu bersama setiap saat. Amin. Ini harapannya dari Mas Prima. Mbak Sena tetap apa? Bagi Sena apa? Anani. Maka ini menjadi hal yang nanti akan panjenengan wujudkan. Sekarang berharaplah, kira-kira seorang suami seperti apa yang panjenengan harapkan dari seorang Prima? Seorang suami yang merasakan Ya.
menjadi suami yang mengajarkan keluarga, karena nantinya bukan hanya Mbak Sina, tetapi ada anak-anak, ada orang tua dari kedua belah pihak, dan siapapun untuk menjadi pribadi yang satu akan. Kira-kira bagi kalian berdua mungkin nggak mewujudkan harapan? Demikian pula nanti saya tidak akan bertanya tentang janji, karena nanti panjenengan akan mengucapkan janji. Jadi ketika ada sebuah harapan, pasti setiap orang akan terlibat, memiliki sebuah tanggung jawab, memiliki sebuah kewajiban agar harapan-harapan itu tidak hanya sebatas harapan. Kira-kira kalau mengharap sesuatu kemudian tidak tercapai, ini kita harus sulit. Seumur hidup bersama mengharap sesuatu tetapi tidak tercapai, nyaman, maka hati kecewa sampai dengan nanti rambut memutih, gigi hilang, kulit kemudian keriput. Kok Mas Kito 30 tahun saya tahun terkumpul, hitung kalau 60 tahun terkumpul, kita sangat berharap. Kok sampai saat ini harapan itu hanya sebuah harapan, janji itu hanya janji. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan kita belajar untuk mewujudkan semua. Pertanyaan kedua, tadi hanya pertanyaan pertama, tadi dua orang. Apa yang panjenengan bayangkan di balik pernikahan? Kira-kira pernikahan itu penaknya nanti bunga kita terjadi. Nanti ada banyak orang yang akan menceritakan kepada panjenengan. Mas Priman dulu, bayangan jenengan. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Bayangan kita pernikahan penuh dengan kebahagiaan. Boleh? Ya, bayangannya Mbak Sina. Oke. Ternyata masih ada? Siap saat masuknya. Oke. Mbak Sina belajar dari tanggapan atas jawaban pertama. Siap dengan pasang surutnya. Mengapa? Karena kita percaya bahwa pernikahan adalah sebuah proses. Hari ini bahagia berbunga-bunga, hari ini wangi penuh dengan sukacita. Mungkin saja besok ada keroncongan dan air mata. Mungkin ada bunga layu dan juga keringat yang tidak wangi dan kecuali. Ada pakaian yang mungkin juga terkadang rapi, terkadang juga harus kusut. Entah sepatu hanya sendalanya, kadang orang dikatakan mayai bolong. Dan kita percaya bahwa itu adalah bayangan yang sesungguhnya ada di benak. Membayangkan bahwa kondisi itu tidak tetap. Maka kita akan belajar di bacaan Injil yang sekalipun memang bacaan ini tidak berkaitan dengan pernikahan, tetapi berkaitan tentang bagaimana setiap orang ajakan Tuhan Yesus Kristus, ajakan bagi setiap orang untuk datang kepada Sang Juru Selamat, ajakan setiap orang yang merasakan bahwa di dalam kehidupan ada pasang surut. Kalau pasang bunga-bungaan senang-senang aman, tetapi ketika dalam kondisi yang surut, tidak semua orang bisa menghadapinya. Maka Tuhan Yesus mengajak setiap orang untuk datanglah kepadaku yang mesti itu sudah berbeban berat. Bukankah kita sadar bahwa di dalam kehidupan pernikahan juga memiliki hal-hal semacam itu? Kadang kalau perlu semangat, kadang kalau juga melakukan hal-hal yang begitu luar biasa, kemana-mana selalu berdua setiap saat, setiap waktu. Terkadang ada pula saatnya bagi pasangan untuk merasa letih dan masuk. Jangan itu semangat-semangat deh. Seminggu minggu kesel-kesel. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan panjenengan
harus siap akan hati. Maka ajarkan juru selamat untuk datang kepadanya, karena ada janji. Dan janji itu menjadi sebuah kepastian. Karena yang merasakan itu enak, beban pun enak. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita diajar untuk mengenal Allah. Di dalam Dia kita mengenal secara intim dengan Sang Pencipta. Di dalam Dia sebagai kepala gereja, kita pun juga berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Maka panjenengan bersama akan belajar hidup bersandar kepada Kristus sebagai pasangan, sebagai seseorang yang terus akan memenuhi harapan-harapan. Waktu harapannya mesti tunggal siji, pasti fakir. Hari pertama nggak apa-apa. Kira-kira seiring perkembangan waktu, berjalannya waktu, tambah benar. Tambah hari demi hari, waktu demi hari waktu, ada banyak hal, temuan-temuan baru yang ditemukan. Bojo. Jangan. Mas, terus sih, pasti akan ada banyak hal yang bisa saja ketika dicatat, ada banyak buku untuk mewujudkan harapan-harapan. Siap. Ada banyak janji yang harus ditepati. Pak, janjinya pernikahan boleh dibaca. Ini pernikahan umum. Artinya setiap pasangan biasa meminta daripada nanti saya keliru berjanji. Lebih baik saya membaca. Tetapi kira-kira hanya beberapa kalimat itu saja yang akan menjadi janji? Tidak. Seiring berjalannya waktu usia pernikahan, ada banyak janji yang akan panjenengan tepat. Dan itu bukan perkara yang mudah. Maka ada 3 pembelajaran bagi pengantin. Pertama, datanglah kepada Kristus, Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara, untuk menjadi pasangan dan keluarga yang berkenan kepada, untuk menjadi keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Belajar kepada Yesus tentang arti kerendahan hati, tentang cinta, tentang sayang, tentang pengertian dan sifat-sifat. Maka saya bersyukur ketika panjenengan meminta, Pak, jam 7.30 ya, Pak. Saya sedikit, jam 9 kada bolong. Tetapi hari pertama ini luar biasa. Belum ada jam 7, semua sudah siap. Ini sebuah awal yang begitu luar biasa, karena haruslah demikian. Karena panjenengan bersama akan menjadi pribadi yang akan tetap menepati apa yang panjenengan komitmen di dalam kehidupan panjenengan bersama, apalagi di hadapan Tuhan. Jangan kemudian hanya ketika hari pertama saja datang kepada Tuhan tepat waktu, atau bahkan lebih awal. Jadi bagian angin sekali. Masnya gereja yuk, engkau awan-awan baru, engkau mepet lagi jam, engkau sore, tekan sore, tekan juga sore. Tidak, karena kita percaya bahwa ini adalah bangunan kita. Demikian pula komitmen panjenengan bersama untuk senantiasa menjadi pribadi yang akan menjadi teladan. Jika teladan kalian adalah Tuhan Yesus Kristus, percaya suami dan istri akan menjadi teladan satu sama lain. Siap. Kedua, terima tanggung jawab keluarga sekalipun berat. Kok itu akan tetap ada? Tanggung jawab itu akan tetap ada. Harapan janji itu akan terus bertambah. Masalah itu akan terus bertambah. Tetapi kita percaya bahwa selama aku bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan dalam kehidupanku, pilihanku,
percaya bahwa semua itu akan berjalan dengan baik. Suatu hal yang juga membanggakan. Ketika kemarin saya diceritani, Alkitab sudah siap, karena biasanya gereja akan nyambi Alkitab. Mumpun mantene tugasnya. Yang memang hal ini yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Semangat kemandirian sudah kalian miliki. Apa yang sudah kalian beli, yang nantinya akan diserahkan kepada kalian menjadi milik bersama ini, akan panjenengan pakai untuk mewujudkan tanggung jawab sesuai dengan kehendak. Bukan disimpan dan di lemari, tetapi akan dibaca, dipelajari sampai dengan nanti bersama dengan anak cucu. Siap. Ketiga, selalu dan selalu belajarlah kepada Yesus. Satu, tentang kelemah lembutan. Dua, tentang kerendahan hati. Tetaplah lemah lembut dan rendah hati. Orang mungkin tidak hanya sekarang ketika kegelut jari, sedikit-sedikit tidak hanya sekarang, tetapi ketika panjenengan selamanya bersama, semangat kelembutan dan kerendahan hati tetaplah ada di dalam kehidupan panjenengan untuk melayani satu sama lain, untuk bersama hidup dan menghidupi kehendak Tuhan. Demikian promisi terakhir bagi orang lain. Hindarkan kesombongan, kemarahan, hal-hal yang membuat kalian kemudian jangan sekali-kali demikian. Tetap kepada sembunyi dan kelembutan. Dalam iringan doa, dalam curahan berkat, mampukan bersama untuk hidup dalam kasih. Bukan hanya untuk kedua menanti ini saja, tetapi juga untuk kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita. Saling baik kita bersama.